Halo semua, selamat datang kembali di Globally Curious. Amsterdam terletak di bagian barat Belanda dan merupakan ibu kota resmi Belanda meski pusat pemerintahan ada di Den Haag. Seperti yang juga kita bahas sebelumnya, sebagian besar kota dibangun sekitar 2 meter di bawah permukaan laut. Nah, itu adalah gedung ADAM, singkatan dari Amsterdam Dance and Music. Bisa kita lihat samar-samar ada pengunjung berayun-ayun di atasnya. Ini adalah atraksi terkenal yang dinamakan Over the Edge Swing. Tapi kali ini kita nggak membahas mengenai bawah permukaan laut lagi atau tentang atraksi ayunan. Kita akan melihat salah satu daya tarik unik lain yang juga menjadi penarik wisatawan. Amsterdam bukan cuma kota kanal dan museum seni, tapi juga tempat di mana seni, erotika, dan kebebasan bertemu. Ini kita ada di Amsterdam karena hari ini saya akan ajak kita jalan-jalan ke 3 Seks Museum dan juga mengunjungi Red Light District. Tapi sebelumnya saya ingin bilang kalau topik kali ini sebaiknya jangan dikaitkan dengan agama atau budaya di Indonesia. Tujuannya semata-mata hanya untuk menambah pengetahuan kita dan juga melihat sisi berbeda dari negara lain. Kali ini kita akan menggunakan kacamata Meta Ray-Ban jadi lebih leluasa untuk merekam videonya. Ikuti saya ya. Oke, kita akan jalan dari Central Station menuju Museum Seks yang pertama. Sering sekali ada ungkapan bahwa prostitusi adalah profesi tertua di dunia. Padahal tidak, ini lebih ke metafora untuk menekankan betapa lamanya prostitusi hadir dalam sejarah, bukan fakta literal. Dimulai sejak abad Mesopotamia, perempuan muda kadang dipersembahkan untuk hubungan seksual sebagai bagian ritual keagamaan. Jadi, prostitusi memang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Tapi sebelumnya manusia sudah lebih dulu berburu, mengumpulkan makanan, bercocok tanam, atau membuat alat dan merawat komunitas. Nah, ini dia Museum Venus Temple, lokasinya dekat dengan Central Station. Didirikan tahun 1985. Nama kuil Venus merujuk pada Dewi Cinta dalam mitologi Romawi. Mereka mengklaim bahwa ini adalah seks museum pertama di dunia yang resmi dibuka untuk publik. Seks Museum Venus Temple ini menampilkan sejarah erotika dan seksualitas dari masa ke masa. Bisa kita lihat ya di papan informasi ini dari zaman Yunani kuno dan Romawi kuno dan dari berbagai jenis budaya di dunia. Isi pameran meliputi patung, lukisan, dan foto bertema erotis dari berbagai era. Alat erotis antik contohnya patung, ukiran, buku, mainan seks kuno, dan pakaian dan kostum terkait kehidupan seks di abad ke-19 dan 20. Ada juga manekin interaktif seperti manekin Marilyn Monroe yang nanti juga akan kita lihat. Lalu dokumentasi tentang seksualitas di budaya Mesir kuno, Yunani, Romawi, hingga Eropa modern. Tiket masuk relatif murah ya dan usia minimum pengunjung 16 tahun ke atas. Museum ini sangat populer di kalangan turis dengan jutaan pengunjung sejak berdiri. Apa nih di sini? Ternyata ruang tersembunyi di Belanda kayak gini dulu ya. Lalu ini juga ada peninggalan dari berbagai budaya. Ini peninggalan dari zaman Persia kuno.
Ada juga foto-foto ya yang terdokumentasi dari masa ke masa. Dan ini dia Matahari. Siapa Matahari ini? Nama aslinya Margaretha Gertruida Zell. Dia lahir tahun 1876 di Leeuwarden, Belanda dan meninggal tahun 1917 ditembak mati di Prancis. Matahari adalah penari eksotis dan mata-mata asal Belanda. Nama panggungnya ini memang berasal dari bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang berarti cahaya matahari. Ia terkenal sebagai penari erotis berpakaian ala Asia Tenggara, terinspirasi dari masa hidupnya di Indonesia dulu. Setelah kematiannya, banyak yang menganggap dia itu bukan mata-mata sejati, melainkan korban politik dan stereotip terhadap perempuan bebas di masa itu. Nah, ini sekilas tentang area red light yang nanti juga kita akan kunjungi. Red light district adalah kawasan khusus di kota-kota Belanda di mana prostitusi legal dan terbuka dilakukan, biasanya melalui window prostitution. Pekerja seks berdiri di balik jendela dengan lampu merah. Disebut lampu merah karena sejak abad ke-19, jendela pekerja seks diberi penerangan lampu merah sebagai tanda bahwa mereka available. Ini adalah dokumentasi tentang eksekusi pelaku seks sesama jenis yang pada masa itu ilegal di Belanda. Di sini juga terdapat artefak kuno bahwa praktek ini sebenarnya sudah berlangsung lama sejak zaman kuno. Drag ya, yang merupakan singkatan dari dress as a girl. Oke, kita lanjut ke lantai atas dan di dinding ini penuh dengan foto-foto jadul juga ya yang merayakan kebebasan menunjukkan tubuh. Ini dia patung Marilyn Monroe. Marilyn Monroe di sini ditampilkan sebagai ikon erotika modern dan simbol bagaimana media menciptakan citra seksualitas wanita. Gaun putih ini tentunya terkenal dari film The Seven Year Itch tahun 1955 ketika roknya terangkat oleh tiupan angin dari ventilasi bawah tanah. Marilyn Monroe di sini mewakili sisi glamor, sensual, dan tragis dari budaya erotika modern. Lalu simbol bagaimana citra seksualitas diproduksi oleh media dan industri hiburan. Oke, ini dia galeri foto dari tahun 1860 ke 1960. Cukup banyak fotonya ya. Di sini juga masih dilanjutkan dengan artefak kuno yang berhubungkan dengan dinamika seks.
Lanjut lagi dengan koleksi foto-fotonya. Lalu kita masuk lagi ke ruangan dan ini sejarah dan peninggalan seks di Cina dan Jepang. Coba kita lihat di ruangan intip ini ada apa. Nah, ini lebih ke gimana sensualitas dijadikan materi branding atau iklan dari zaman ke zaman ya. Kita ke sisi lain dari museum ini lagi, lokasi yang menampilkan erotika artistik dari masa Bohemian Prancis abad ke-19. Ini adalah Henry de Toulouse-Lautrec. Ia memotret dunia erotis bukan secara vulgar, tapi penuh empati dan realisme. Karyanya membantu mengubah cara dunia melihat erotika sebagai bagian dari kehidupan sosial dan budaya, bukan sekedar hal tabu. Dan ini adalah Josephine Baker, dikenal sebagai ikon kebebasan, sensualitas, dan keanggunan Afro-Prancis. Dan ini pertunjukan banana dance bertemakan erotika dan kebebasan di era jazz. Baker menjadi simbol emansipasi perempuan dan representasi tubuh kulit hitam di Eropa. Ia wanita kulit hitam pertama yang menjadi bintang internasional di Eropa. Ia menggunakan popularitasnya untuk memperjuangkan kesetaraan. Selain seniman, ia juga mata-mata untuk pasukan sekutu selama Perang Dunia Kedua. Oke, lanjut dan kita melewati penis raksasa ini ya. Kira-kira itu yang utama dari Venus Temple, museum seks pertama yang kita kunjungi. Sekarang sebenarnya kita udah jalan memasuki Red Light District, tapi karena masih terang kita belum melihat lampu merahnya. Juga ada ganja di mana-mana ya, dan ini legal di Belanda. Ini di De Wallen, di mana ini merupakan distrik lampu merah paling terkenal dan terbesar di Belanda bahkan di dunia. Terletak di sekitar kanal dan gereja tua atau Oude Kerk. Ada lebih dari 300 jendela bordil, museum seks, coffee shop, dan bar. Coffee shop adalah tempat di mana ganja dikonsumsi secara bebas. Di sebelah kiri ini adalah teater di mana dipertunjukkan live show seks, di mana seks ditampilkan di atas panggung, layaknya kita nonton pertunjukan teater. Nah, kayak gini nih. Ada juga peep show ya, di mana kita masukkan koin, lalu jendelanya terangkat, dan di balik kaca kita bisa lihat pertunjukan seksnya, bisa solo atau pasangan. Koinnya untuk waktu terbatas dan bisa masukkan koin lagi untuk melanjutkan. Juga banyak toko-toko menjual alat seks. Oke, kita lanjut ke museum kedua, Erotic Museum. Kalau Venus Temple tadi fokus kepada edukasi dan sejarah erotika, Erotic Museum ini lebih dekat dengan dunia seks modern dan hiburan.
Ini adalah museum hiburan dewasa yang menampilkan karya seni, objek, dan instalasi terkait erotika. Tujuannya menunjukkan sisi artistik, humor, dan hiburan dari dunia erotis. Erotic Museum memiliki koleksi yang lebih santai dan nakal. Isinya mencakup foto dan poster erotis dari berbagai era. Ini adalah koleksi John Lennon ya. Awalnya saya juga kaget saat menemukan ada koleksi yang berhubungan dengan John Lennon dan Yoko Ono di sini. Mereka memandang seksualitas sebagai bagian alami dari perdamaian, cinta, dan ekspresi manusia. Ini replika dan reproduksi kayaknya bukan original. Ada reproduksi sketsa erotik John Lennon yang dulu pernah ia gambar untuk Yoko. Ada juga yang lucu di sini ya, putri salju versi dewasa, berpakaian minim dan bergaya menggoda. 7 kurcaci ditampilkan dengan ekspresi lucu, menggambarkan kekaguman mereka pada sang putri. Film kartunnya juga film dewasa ya, bukan untuk menampilkan pornografi, melainkan parodi. Juga ada buku-buku komik, sketsa, dan foto-foto sensual. Beberapa juga ada artefak kuno, tapi lebih nakal dibandingkan Venus Temple tadi. Dan ini peninggalan kuno dari India. Ada juga Pamela Anderson di sini yang cukup terkenal pada masanya yang suka nonton Baywatch dulunya. Ada juga sketsa Picasso yang juga terkenal dengan karya-karya erotisnya. Nah, ini dia kira-kira peep show yang kita lewati tadi dengan set berbeda ya. Perkiraan. Yang seperti ini tergolong kreasi seni ya, tapi dikemas dengan humor dan fun. Lewat sini awas kita bisa dikencingin dari atas. Juga ada penis raksasa lagi dan aliran BDSM, penuh dengan koleksi-koleksi terkait ya. Oke, break sebentar. Hari ini kita juga bisa melihat tram kuno di Amsterdam. Tram kuno bernomor 307 ini adalah bagian dari sejarah transportasi klasik Belanda dan sampai sekarang masih bisa kita lihat dioperasikan dalam konteks wisata sejarah. Tram ini berawal dari abad
ke-20 sekitar tahun 1920 sampai 1930-an. Tram nomor 307 dulunya adalah tram kayu klasik digunakan untuk angkutan kota. Sekarang untuk wisata dia beroperasi setiap minggu dari musim semi sampai musim gugur sekitar April sampai Oktober. Oke, sekarang kita masuk ke Museum Seks yang ketiga, Museum Red Light District. Museum ini membuka pintunya pada Desember 2013 dengan tujuan memberi wawasan tentang kehidupan pekerja seks, sejarah prostitusi, dan sisi sembunyi dari Red Light District. Kelebihan museum ini memberikan pandangan yang cukup seimbang antara sisi sosial, pribadi, dan historis dari profesi prostitusi, interaksi dan pengalaman yang memungkinkan pengunjung memahami sudut pandang pekerja seks bukan hanya sebagai objek turis. Lokasinya strategis di tengah Red Light District ya. Di sini juga ada audio tour di mana kita bisa dengar 12 cerita audio dari Inga, seorang pekerja seks yang sudah lama bekerja di The Wallen. Cerita-cerita ini memberikan sudut pandang yang pribadi dan nyata. Kritik dan limitasi di sini bahwa beberapa pengunjung dan pekerja seks menyatakan museum terkadang menekankan sisi penderitaan atau eksploitasi terlalu dominan yang bisa memberi gambaran negatif atau dramatik dibanding realitas yang lebih beragam. Ada juga yang merasa bahwa aspek self-determination atau pilihan pekerja seks untuk bekerja nggak selalu ditampilkan secara seimbang. Red Light District adalah museum yang cukup unik ya karena menjadi salah satu museum prostitusi yang paling terkenal dan mungkin satu-satunya di dunia yang menawarkan pengalaman langsung duduk di jendela bordil kayak gini nih. Lalu di sini juga menggabungkan aspek pendidikan, sejarah, pengalaman pribadi, dan realitas sosial atau tantangan pekerjaan seks. Cocok untuk orang yang ingin memahami lebih dalam tentang profesi prostitusi, bukan sekedar sisi erotik atau sensasional, tapi kehidupan nyata, regulasi, tantangan, dan humanisasinya. Museum menampilkan rekreasi kamar bordil ya dalam kondisinya seperti nyata tempat pekerja seks bekerja termasuk di ruang tamu, ruangan layanan, dan area kerja mereka. Menurut panduan kota dan inspeksi dari Dinas Kesehatan Amsterdam, setiap ruangan minimal harus memiliki tempat tidur atau area kerja higienis yang mudah dibersihkan, wastafel dengan air bersih, ventilasi yang baik, dan penerangan yang cukup. Lalu toilet terdekat bisa di dalam kamar atau dalam area bangunan bersama. Shower tidak diwajibkan di setiap kamar individu, tapi bangunan atau blok jendela biasanya memiliki fasilitas shower bersama yang bisa digunakan oleh para pekerja seks untuk membersihkan diri sebelum dan sesudah bekerja. Ada cerita personal dan artefak seperti barang-barang pribadi yang digunakan atau milik pekerja seks. Katanya banyak ya yang berubah servisnya menjadi SM, dan ini cara-cara gimana servisnya diberikan. Saya ingat dulu ada juga di sini ditampilkan foto dan nama pekerja seks yang dibunuh, tapi pelakunya nggak pernah tertangkap. Tujuannya bukan menakut-nakuti, tapi untuk menghormati para korban dan meningkatkan kesadaran tentang resiko pekerjaan seks, bahkan di negara yang melegalkannya. Ada juga orang Indonesia kalau nggak salah ya yang ditemukan tewas di area parkir, tapi pelakunya nggak ditemukan, tapi kayaknya udah nggak ada lagi sekarang. Nah, ini dia juga objek yang ditinggalkan klien kayak gini nih. Nah, yang tahu simbol-simbol Turki kayak gini ya. Ada dokumentasi kondisi kerja dan juga kisah-kisah motivasi, latar belakang, atau tantangan pekerja seks ini ya.
Museum ini juga menyajikan sejarah prostitusi di Amsterdam dari abad ke-14 hingga legalisasi tahun 2000, termasuk masa ketika prostitusi dilarang. Ada yang fun juga di sini di mana pengunjung dapat menuliskan pengakuan tentang kehidupan atau keinginan seks mereka dan ditempel di sini. Oke, red light district di malam hari. Di sini terdapat ratusan jendela dengan tirai merah tempat pekerja seks berdiri di balik kaca. Lampu merah tandanya ada pekerja seks. Lampu biru biasanya pekerja seks transgender. Rame ya? Mengapa warna lampunya merah? Warna merah sudah digunakan sejak abad ke-17 di Eropa, terutama di pelabuhan-pelabuhan besar. Pada masa itu, pekerja seks di pelabuhan menyalakan lampu merah di jendela atau pintu rumah mereka agar pelaut dan pelanggan tahu di mana mereka bekerja. Alasan praktisnya adalah warna merah tampak jelas di malam hari dan dapat menembus kabut. Merah adalah warna hangat, membuat suasana tampak lebih menarik dan mengundang. Lampu merah memantulkan cahaya lembut di kulit. Nah, ini dia kalau lampu biru, pekerja seks transgender ya. Profil pekerja seks di sini cukup beragam karena Amsterdam adalah kota internasional. Berdasarkan laporan pemerintah Belanda, pekerja dari Eropa Timur mendominasi karena bebas visa dan izin kerja. Sisanya berasal dari Amerika Latin dan Afrika. Karena prostitusi legal, banyak pekerja seks mendaftar resmi sebagai wira swasta. Namun, masih ada yang masuk lewat trafficking atau eksploitasi seperti dari Nigeria. Warga Belanda sendiri jumlahnya lebih sedikit. Kalau dari Asia juga lebih sedikit, tapi ada dari Thailand dan Filipina, umumnya bekerja di rumah bordil atau layanan privat. Nah, coba kita masuk ke toko seks ini ya. Salah satunya berbagai jenis dildo yang dijual. Gimana dengan persepsi masyarakat? Belanda terkenal dengan pendekatan pragmatis. Kalau tidak bisa dihapus, lebih baik diatur. Banyak turis datang ke Amsterdam untuk red light district tour. Namun ada juga gerakan lokal yang ingin mengurangi seks turisme karena dianggap mengganggu warga. Lalu ada wacana untuk memindahkan sebagian aktivitas prostitusi ke erotic center di luar pusat kota Amsterdam agar lebih terkendali. Status terbarunya, perdebatan masih berlangsung hingga 2025 mengenai erotic center ini. Nah, di sini juga ada coffee shop terkenal, The Bulldog. The Bulldog bukan hanya coffee shop biasa di Belanda, tapi ikon budaya Amsterdam dan simbol dari sejarah legalisasi ganja. Didirikan pada 1975 oleh Henk de Vries. Di sini membeli ganja maksimal 5 gram per orang per hari dan mengkonsumsinya di tempat, di lounge dalam atau teras ini ya. Dan juga tentunya ada varian ganja lain seperti kopi, brownie, cookie, dan lain-lain. Segitu dulu kali ini. Gimana menurut kamu? Sampai jumpa di episode berikutnya.